Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita hadirkan hati dan jiwa kita untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah jugalah sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita hidayah iman, nikmat kesehatan beserta nikmat kelapangan, sehingga kita dapat datang ke rumah Allah yang kita muliakan ini. Kita bermohon kehadirat Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini Allah menjadikannya sebagai amal dan ibadah bagi diri pribadi kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. MDI memberi judul khutbah kita pada hari ini adalah muhasabah. Muhasabah artinya menghitung diri kita sendiri. Apa artinya hasabu ampusakum qabla an tuhasab? Hitunglah oleh kamu akan dirimu sebelum Allah menghitung kamu. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 tadi Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan berhisablah kamu atau perhatikanlah dirimu ma qaddamat apa yang telah lalu lighadin untuk masa ke depan. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan beritakan apa-apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara kita masa depan kita, lighadin. Kalau kita tengok dalam ilmu tafsir, lighadin itu artinya adalah pertama hari esok. Bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan bisa juga tahun depan, dan seterusnya. Kemudian arti kedua lighadin itu adalah hari akhirat. Hidup kita setelah mati kita. Itu yang harus kita hitung. Kalau kita bicara masalah waktu ini, setiap diri kita ini, kita minimal sekurang-kurangnya kita melalui 3 masa atau 3 waktu. Pertama adalah masa lalu kita. Masa lalu tidak akan pernah datang lagi kepada kita.
Dan masa lalu cukuplah bagi kita kenangan manis dan pahit bagi diri kita, sekaligus adalah menjadi guru yang tidak pernah akan kita lupakan seumur hidup kita. Itulah masa lalu kita. Yang kedua disebut dengan masa sekarang. Masa sekarang adalah masa milik kita. Di waktu ini kita menghitung diri kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan untuk kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga adalah masa ke depan kita. Bisa kita punya rencana masa depan kita akan melakukan ini dan itu. Masa depan penuh dengan perencanaan, penuh dengan harapan. Tetapi juga ingat, masa depan penuh dengan misteri karena Allah belum tahu umur kita sampai di mana. Dengan arti kata, masa sekarang inilah yang harus kita hitung dalam kehidupan kita. Kalau kita berhitung di masa sekarang, insya Allah kehidupan dunia kita semakin baik. Insya Allah pula kehidupan akhirat kita tentu lebih baik pula. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin sampaikan ada 4 hal yang perlu kita muhasabah manakala kita menginginkan peningkatan kuantitas dan kualitas diri manusia. Kalau kita ingin kuantitas dan kualitas kita ini semakin baik, minimal sekurang-kurangnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama yang harus kita perhatikan umur kita. Kita tengok diri kita sudah berapa umur kita. Sudah berapa yang baik kita lakukan. Kalau kita hitung-hitung pula berapa kejahatan yang telah kita lakukan. Kalau kita hitung bagaimana, apakah lebih banyak kebaikan dari kebaikan kita. Kalau masih kurang kebaikannya, kita tambah sebelum Allah menghitung kita. Kalau Allah telah menghitung kita, kita tidak bisa menambah, tetapi kita pasrah dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berbicara masalah umur adalah waktu yang telah kita lalui. Kalau kita tengok dalam kamus, umur itu ada 2 arti. Pertama imarah, yang kedua makmur. Kalau imarah itu cuman ikut serta saja. Tapi kalau makmur, dia nikmati kehidupan itu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dunia dan akhirat di kita. Di dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 8 Allah berfirman, "Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im." Kemudian Allah akan persoalkan, akan Allah tanyakan pada hari itu 'anin na'im. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah yang diberikan kita kepada kita. Bagaimana pertanggungjawaban nikmat itu terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama yang harus kita hitung itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian keutamaan kita menghitung atau muhasabah itu, pertama kita mengetahui aib dan kekurangan kita. Yang kedua, kita mengetahui kelebihan dan kekurangan ibadah kita. Apakah ibadah wajib kita, apakah ibadah sunat kita. Kemudian mengetahui hubungan sosial kemasyarakatan kita. Hubungan masyarakat kita, sedekah kita seperti apa. Bagaimana kita dengan tetangga kita. Bagaimana kita dengan membantu fakir miskin dan para yatim. Dan yang keempat, kita akan mengetahui pengendalian hawa nafsu kita. Bagaimana nafsu ini dikendalikan? Apakah semaunya ataukah telah terkendali? Ini yang perlu kita hitung masalah umur itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah masalah ilmu. Dalam hadis yang pendek yang diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar, junjungan kita Nabi besar Muhammad bersabda, pertama utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilma faridatun ala kulli muslimin. Tuntutlah olehmu akan ilmu itu walau bisin, sekalipun sampai ke negeri Cina. Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah faridah,
Faridah itu dengan arti kata mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Apa artinya? Adalah kalau kita menuntut ilmu diberi pahala, tapi kalau kita tidak mau menuntut ilmu itu, kita dapat imbalan dosa dari Allah SWT. Ala kulli muslimin, kepada setiap kaum muslim. Para ahli hadis membagi orang berilmu itu kepada 3 kategori perumpamaan. Jadi umpama orang berilmu itu, para ahli hadis membagi kepada 3. Pertama, seperti air hujan yang jatuh ke tanah, yang dapat menghidupkan tanah, dan dari tanah tadi dapat menumbuhkan tanam-tanaman yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu umpama ilmu yang pertama, bisa membasahi bumi, dari bumi bisa tumbuh tanam-tanaman, dan tanam-tanaman tadi bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Yang kedua adalah umpama air hujan yang jatuh di tanah yang keras, dan air itu jatuh ke dalam sungai, dapat dimanfaatkan untuk diminum oleh manusia dan untuk hewan-hewan dan seterusnya. Dia sekalipun tanahnya keras, tapi airnya tetap mengalir ke sungai, bisa dimanfaatkan oleh yang lain, orang lain untuk diminum dan seterusnya, dan bisa juga dimanfaatkan oleh hewan-hewan. Ketiga adalah air yang jatuh tadi umpama racun yang jatuh ke bumi, yang dapat memusnahkan tanaman dan rumputan seperti air yang beracun seperti randam. Mudah-mudahan kita tak menjadi air yang ketiga ini, tetapi betul air yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita muhasabah adalah masalah harta kita. Mulai dari mana kita dapatkan harta dan kemana kita belanjakan harta itu. Ini yang jadi persoalan kita. Yang paling tahu dan paling mengerti dan paling memahami datang harta itu adalah diri pribadi kita sendiri. Sehebat apapun tim pemeriksa bisa kita bohongi, tapi pada dasarnya kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Itu artinya apa? Bahwa harta itu adalah kita yang paling paham. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dipermainkan atau dilalaikan oleh amwalakum, oleh hartamu, wala auladakum, dan juga oleh anak-anakmu, an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al, dan orang yang terlanjur melakukan demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu jemaah masjid Darul Aman ini bukan orang-orang khosirun, tetapi adalah orang yang muflihun, orang yang sukses dunia dan sukses pula untuk akhirat kelak. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wa mahrum. Sesungguhnya harta yang ada pada kamu itu adalah ada hak lis-sa'il, orang miskin yang suka meminta-minta, wal mahrum, orang yang miskin tetapi pantang untuk meminta. Dan yang terakhir yang perlu kita hisab itu adalah jasmani kita. Kita melihat diri kita, kesempurnaannya dan kekurangannya. Kalau kita tengok diri kita, semakin kita berumur banyak kurangnya. Semuanya serba kekurangan, tetapi itu bisa kita hisab. Dalam surat At-Tin ayat 4 dan 6 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah jadikan manusia tadi fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan dia aspal, serendah-rendah tempat kembali. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dia akan mendapat pahala yang mengalir buat selama-lamanya. Tergantung kepada kita, apakah kita menjadi orang yang ahsan atau orang
yang menjadi orang yang aspal. Semuanya itu tergantung kepada diri kita pada hari ini untuk menilainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, menurut Abu Ismail pengarang kitab Munazil As-Sairin, ada 3 pilar yang menopang muhasabah diri itu. Pertama adalah membandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan kejahatan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah membedakan antara hak yang batal. Sehebat apa kita membedakan mana yang hak dan mana yang batal, mana yang salah, mana yang benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak puas kita dengan ketaatan yang telah kita lakukan. Mungkin telah banyak kebaikan yang kita lakukan, tetapi di hari tua kita tentu kita memperbaiki dan menyempurnakan kebaikan yang telah kita lakukan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahillazi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.